Nah, kalau kamu masih suka, hati-hati karena sebentar lagi nih pemerintah, terutama dari Menteri Keuangan kita, dari Pak Purbaya, bilang kalau impor pakaian bekas akan dilarang. Karena untuk bikin brand itu kan pasti butuh modal yang banyak ya, belum marketingnya, belum bahan-bahannya, terus lain-lain lah. Karena menurutnya brand-brand yang sekarang kan udah banyak banget ya brand-brand lokal dan sudah mulai dilirik nih sama konsumen-konsumen Indonesia untuk pakai brand dalam negeri. Otomatis untuk memperkenalkan brandnya yang baru pasti butuh uang. Hai, aku Pulpi, selamat datang di Telusur Kasus Uncut. Ayo ngaku, siapa yang suka thrifting atau beli baju-baju bekas impor? Nah, kalau di Jakarta tuh banyak, ada di Pasar Senen, terus ada di Pasar Poncol. Online juga banyak banget di e-commerce gitu. Ayo, siapa? Apakah kamu masih suka? Nah, kalau kamu masih suka, hati-hati karena sebentar lagi nih pemerintah, terutama dari Menteri Keuangan kita, dari Pak Purbaya, bilang kalau impor pakaian bekas akan dilarang. Bukan cuman diperketat, tapi benar-benar akan dilarang. Alasannya sih karena industri fashion dalam negeri ini kan semenjak COVID-19 memang mulai turun banget ya. Pasti kamu-kamu yang punya usaha-usaha fashion, UMKM, pasti ngerasain banget pembelinya berkurang. Terus juga untuk cari bahannya pasti lebih mahal, otomatis harga jualnya akan naik banget. Sementara lawan kita ini adalah baju-baju bekas impor yang secara kualitas sih memang bagus. Terus beberapa kadang kalau kita beruntung kita bisa dapat barang-barang branded ya, branded luar negeri yang terkenal. Itu juga kita bisa dapat dengan harga yang sangat-sangat miring. Nah, menurut aku pribadi, baju-baju cewek nih di e-commerce itu harganya udah murah banget loh. Bahkan sekarang 30.000, 35.000 tuh udah dapat. Ternyata, jujur aku baru pertama kali ke pasar thrifting di Senen. Dan harganya Rp20.000 tuh udah dapat baju yang lucu-lucu, gemes-gemes gitu. Dan bahkan ada juga yang menawarkan 50.000 itu dapat 3 pieces. Kayak wow, terus untungnya dari mana? Nah, ini menjadi mereka tuh ngambil bal-balan. Dulu aku sempat tahu sih beberapa tahun yang lalu ketika awal-awal thrifting belum rame, itu aku sempat ditawarin ada satu bal yang isinya beberapa ratus pieces dress, itu harganya cuman sekitar 200 sampai 300 ribu rupiah. Yang kalau kita jual satu dressnya itu, ini dengan catatan dress ini beberapa branded ya. Nah, dress ini kalau kita jual harga 15 sampai 20 ribu tuh itu masih untung banget. Untung banget. Bahkan kita jual 100 ribu dapat 3 pun tuh masih untung banget. Mungkin ini yang jadi alasan kenapa akhirnya banyak juga masyarakat yang tertarik untuk jualan baju-baju thrifting ya, baik online maupun langsung offline kayak di pasar. Karena kan bukan cuma di Jakarta nih, pasti di kota-kota lain selain Jakarta, kota kamu pasti juga ada banyak banget. Nah, tapi ya itu pasti ada resikonya kan. Belum tentu bersih karena ini kan bekas pakai mungkin. Kalau yang reject sih mungkin masih bersih, tapi kan ada juga yang bekas pakai, kita nggak tahu pemakai sebelumnya apakah punya penyakit kulit atau tidak, makanya harus benar-benar dicuci dengan bersih. Ada yang bilang gitu. Tapi sih sekarang akan dilarang, jadi pastinya menimbulkan banyak penolakan juga nih baik dari penjual maupun pembeli. Halo Mas. Iya. Dengan Mas siapa? Sultan. Mas Sultan. Ini semuanya impornya dari mana ini? Tergantung Kak. Misalnya dari Korea, Jepang gitu. Paling sering dari mana Mas? Paling sering Korea. Dalam 1 bulan nih, biasanya tuh beli berapa bal gitu sih Mas? Ya bisa paling sedikit 2, paling banyak 4. Itu memang sudah ada langganannya? Sudah. Nah kalau pembelinya sendiri gimana? Sekarang menurun, meningkat atau masih sama aja? Masih sama sih. Banyak juga. Biasanya berapa Mas dalam 1 hari? Dalam 1 hari tergantung Kak. Kalau lagi rame ya 1.000, 1 juta. Kalau paling nggak rame 500 mentok. Itu ada online-nya juga? Ada. Banyak online atau yang datang ke sini? Banyakan offline. Apa sih Mas tantangannya jualan thrifting gini? Tantangannya kita kayak bersaing dengan produk lokal. Sultan mengaku pasrah jika pemerintah melarang impor pakaian bekas, meski hanya dari sinilah ia bergantung hidup. Kalau misalnya second bakal dihapus, ya kita mau nggak mau itu kayak nerima gitu.
Soalnya kan pemasukan kita dari sini. Tapi ada kepikiran untuk jualan produk lokal nggak sih Mas? Atau justru lebih sulit? Ada. Tapi sulit nggak jualan produk lokal? Sulit, Kak. Kenapa? Karena kita bersaing sama produk lokal lain. Misalnya kan kita bersaing nih sama orang yang udah ada namanya. Kita kan baru pemula nih. Jadi kita agak susah buat ngelola lagi buat produk lokal gitu. Jadi akhirnya lebih memilih untuk thriftingan dulu sambil ngumpulin modal ya? Sambil ngumpul modal. Oke. Kalau sampai nanti kita bikin produk sendiri. Nah, kalau Sultan ini kan dia salah satu penjual sweater gitu di Pasar Senen. Dan dia cerita sebenarnya dia itu jualan untuk ngumpulin modal untuk bikin brand. Karena untuk bikin brand itu kan pasti butuh modal yang banyak ya. Belum marketingnya, belum bahan-bahannya, terus lain-lain lah. Karena menurutnya brand-brand yang sekarang kan udah banyak banget ya brand-brand lokal dan sudah mulai dilirik nih sama konsumen-konsumen Indonesia untuk pakai brand dalam negeri. Otomatis untuk memperkenalkan brandnya yang baru pasti butuh uang. Jadi dia memilih untuk thrifting. Tapi kalau misalnya ternyata dilarang, ya udah mau gimana lagi. Tapi bukan cuma di Jakarta ya, karena di Lampung ini pun ternyata penjual juga merasa keberatan kalau dilarang dan mereka takut nanti mereka harus gulung tikar. Saya menyesalkan sih sebenarnya dengan kebijakan itu. Soalnya kalau dengan kebijakan yang dibuat itu kan banyak sebenarnya imbas kemana-mana. Dari segi pedagangnya, pembelinya itu pasti berimbas kan. Kalau dari pedagang pasti ya namanya lahan pencarian orang banyak yang dimana biasa dia dapat rezeki dari situ, tiba-tiba ditutup, ini gimana? Bukankah itu bakal menambah masalah baru lagi, apalagi di masa sekarang kan. Ini kan sebenarnya kayak angin segar yang lu bisa pakai baju yang bagus, berkualitas, dengan harga yang murah. Kita mau sandingin sama produk lu dalam negeri itu, ya dalam negerinya harus berbenah. Dengan harga kayak gini kita beli barang itu jauh kualitasnya lebih bagus dibanding dengan barang kita sendiri. Jangan dilarang, itu kalau harapan saya. Karena kan ini juga selain kualitas bagus, terjangkau gitu Bang. Buat mahasiswa, buat pelajar lah intinya. Yang pengen punya barang bagus kayak jas umpama tahun ajaran baru, pasti kan banyak pengeluaran. Mereka larinya ke sini gitu karena lebih terjangkau, mungkin kualitas juga lebih bagus. Nah, yang menjadi pertanyaannya sebenarnya adalah terus kalau misalnya dilarang gimana? Terus mereka jualan apa? Nah, ini jawaban Pak Purbaya. Ya nanti dia beli pakaian-pakaian dari produsen dalam negeri lah. Kan masa kita melegalkan yang ilegal sementara produsen dalam negeri mati, kan sama juga untungnya nanti dia dapatnya. Kan mereka yang penting untung kan. Secara tidak langsung berarti untuk penjualan barang impor thrifting seperti itu berarti dilarang oleh pemerintah kita. Kalau ilegal emang dilarang kan. Nggak tahu siapa yang melegalkan. Kalau saya pikir sih ilegal harusnya dilarang, kecuali dia bisa legal dengan melalui jalur tertentu. Tapi kalau selama ini kan yang disebut balpres itu kan, itu akan dilarang. Dan saya pernah bilang kan, tanya ke orang bea cukai apa hukumannya hanya ditaruh di mereka, barangnya dimusnahkan terus orangnya dipenjara. Saya bilang saya rugi, cuma udah ngeluarin uang buat musnahin barang terus masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga, dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup. Sebentar lagi. Jadi salah satu petunjuk dan arahan dari Presiden juga adalah bahwa pada saat kita melakukan penindakan pembatasan terhadap barang-barang bekas, baju-baju bekas yang masuk, arahan dari Pak Presiden juga mempertimbangkan dan memikirkan substitusi produk. Jadi misalnya pada saat pengusaha-pengusaha mikro ini mereka selama ini menjual barang-barang bekas, pada saat ditutup pastikan konsekuensinya mereka tidak akan ada barang jualan lagi. Nah, ditugaskan kepada kami Kementerian UMKM untuk segera menindaklanjuti substitusi produk-produk barang yang akan menggantikan para pengusaha-pengusaha di beberapa daerah-daerah thrifting ini, untuk dia juga bisa berjualan produk-produk lokal domestik kita. Nah, jadi gitu. Yang pastinya sih harus win-win solution ya. Kalau memang nggak boleh, ya berarti harus ada solusi lain gimana caranya biar
penjual-penjual pakaian kita ini tetap bisa jualan. Mungkin dengan barang-barang lokal yang harganya lebih affordable, harganya lebih terjangkau, dan yang pastinya jangan sampai mematikan pasar dalam negeri, tapi jangan juga sampai penjual-penjual ini harus gulung tikar dan mereka kerja apa. Kalau menurut kamu gimana? Setuju nggak kalau thrifting atau impor baju bekas ini benar-benar dilarang dari Indonesia? Coba dong komen di bawah.